Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, luar biasa ya semangatnya Bapak Ibu yang akan belajar ilmu magnet rezeki, yang gemanya luar biasa nih Bapak Ibu ya, dari hari ke pekan, pekan ke bulan ya, kemudian dari bulan ke tahun. Ini nanti ilmu magnet rezeki itu akan menusantara. Nah, siapa yang bisa memeluknya lebih awal, tidak dipeluk aja nih, tetapi memang betul-betul paham lebih awal, keren banget Bapak Ibu ya. Maka berlomba nih Bapak Ibu, berlomba untuk nanti dalam hal kebaikan tentunya ya, dalam hal kita ingin memahami ilmu magnet rezeki ini ya, agar nanti mudah sekali ajaib pada saat nanti ada banyak peserta yang mulai untuk belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah ibaratnya sudah start lebih awal gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu sudah paham lebih awal, itu keren sekali. Jadi tidak akan ketinggalan gitu. Karena ini saya melihat itu gemanya luar biasa dari Ustadz Nas yang sudah mulai seperti akan berlari gitu Bunda Pita. Bahkan memang seperti menembus ke lini-lini pemerintahan Bunda Pita. Jadi nanti untuk mewujudkan memang betul-betul Indonesia ini agar terentas ya dari persoalan yang utama, yaitu apa? Amanah negara ya, utangnya negara yang begitu banyak. Nah, sebenarnya adalah itu adalah hajat dunianya. Nah, hajat akhiratnya itu apa sebenarnya? Yaitu adalah menancapkan ada ilmu ya, ada ilmu dan iman yang kuat ya di dalam hati, di dalam jiwa semua ada penduduk Indonesia, terutama adalah memang yang muslim, karena mayoritas kan muslim ya Bapak Ibu, mayoritas muslim. Nah, maka pada saat nanti betul-betul iman Islam dan dilandasi ada ilmu yang kuat, nanti menjadikan negara itu baldatun thayyibatun warubun ghafur, itu memang betul-betul akan tercipta gitu ya Bapak Ibu. Maka saya ingin sekali ya berbagi ada ilmu yang luar biasa malam hari ini, yaitu hanya 3 langkah Bapak Ibu. 3 langkah agar Bapak Ibu itu mendapatkan ada keseluruhan seperti keajaiban demi keajaiban. Yaitu 3 langkah mendapatkan ada mulia, kaya, sukses, sehat, dan berkah. Semuanya tentu mau, tentu semuanya adalah ingin. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi Bapak Ibu tentu ingin ada sehat ya, kemudian ada samara ya, ada mulia di sana, mulia dari keluarga ya, ada juga pengen kaya. Nah, dari sudah kaya ya, udah sehat, kemudian bahagia keluarganya, kemudian ada juga kaya raya, sukses, tentu akhirnya pengen ada keberkahan. Karena keberkahan ini nanti bahagianya itu enggak habis-habis ya. Dari bahagia yang hari ini tersambung besok seterusnya. Jadi akhirnya kayak bahagia tanpa batas gitu ya, bahagia tanpa syarat, betul-betul itu bertubi-tubi keajaibannya. Hanya 3 langkah saja Bapak Ibu. Apakah itu Bapak Ibu? Nah, sebenarnya adalah ini di konsepnya magnet rezeki, tetapi memang jarang diulas gitu kan. Jadi saya ingin sekali Bapak Ibu itu nanti memahami dari konsepnya ya, setelah tahu paham jurus-jurusnya ya. Nah, nanti konsepnya itu kita perkuat lagi ya. Tentunya dengan bahasa yang beda gitu ya, dengan bahasa yang tidak monoton itu terus enggak. Nah, nanti untuk bisa memberikan ada siraman, pupukan, rawatan ya dari wilayah kuantum kita tentang ilmu magnet rezeki yang luar biasa ini ya, yang bahasanya adalah kekinian ya, mudah dipahami ya, enggak usah pakai ngebul gitu ya baru nanti ajaib, itu enggak ya. Tapi kita dengan enjoy aja ya belajar, tapi terus-menerus Bapak Ibu intens ya, dinikmati gitu kan ilmu-ilmunya gitu, sambil praktek, download lagi, praktek lagi, nanti enggak akan ada jemu Bapak Ibu, tapi seperti kayak ketagihan lagi gitu ya. Ini baru saja ada yang testimoni, saya belum sempat ya kirimkan ke grup ya.
beliaunya baru beberapa bulan loh gabung ada di Arta MR, tapi merasakan itu rekeningnya itu penuh terus ya, hatinya tenang menghadapi tumbukan-tumbukan yang ada itu udah dengan nyaman aja gitu ya, Masya Allah. Jadi inilah langkah-langkah kita yang barangkali ada Bapak Ibu yang belum ajaib lah, ini nanti dicatat. Maka Bapak Ibu siapkan buku catatannya. Mungkin ada yang udah ajaib, tetapi kadang juga turun levelnya gitu ya. Saat ada tumbukan itu, Bunda aku gimana Bunda gitu kan. Nah ini wajar ya, manusiawi. Kemudian nanti pengen naik lagi. Nah pada saat naik turun ini ya tentunya adalah perlu ada booster ilmu berikutnya gitu. Ilmu-ilmu yang selanjutnya gitu ya. Dari 12 jurus itu ya diulang, dialek, dirisi, diupgrade terus menerus ya, diasah, kemudian didownload lagi. Nah nanti sampai dengan akhirnya mahir. Sebelumnya Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tadi Bunda Pita sudah ngecek level semangat teman-teman apa belum ya? Sudah apa belum Bunda Pita? Apa kabarnya pagi hari ini sahabat? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyatnya tangan dua. Luar biasa, Dahsyat. Apakah magnet rezeki? Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Tepuk tangannya untuk Bapak Ibu. Nah, agar nanti Bapak Ibu itu selalu satu sama terhubung ya dengan teman-teman. Kemudian be positive, be happy, cause Allah. Inilah menjadikan ada sebenarnya ya konsep dasar dari magnet rezeki, yaitu be positive, be happy, cause Allah. Tapi kadang kita lupa gitu ya, karena banyaknya kegiatan kita sehari-hari ya, kemudian banyaknya juga jurus yang harus kita terapkan. Kadang kok lupa ya yang mana ya kayak gitu kan. Tapi enggak apa-apa. Kita kan di sini saling ingat mengingatkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, 3 langkah mulia, kaya, sehat, sukses dan berkah itu apa? Langkah-langkahnya itu apa? Kita pahami dulu Bapak Ibu semua ya. Dari konsep dasar magnet rezeki. Nih, pembelajaran magnet rezeki itu awalnya terinspirasi oleh apa gurunda kita? Itu Bapak Ibu, ternyata terinspirasi oleh makhluk yang sangat indah gitu ya, yang tadinya itu menjijikkan gitu ya, seperti halnya kemarin di RMR Ramadan ya, kita bahas ada makhluk yang tadinya menjijikkan kemudian tertransformation gitu ya, tertransformasi ya, kemudian tertransformasi setelah dia itu ada berhalwat ya di kepompongnya, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini ternyata begitu menarik gitu ya. Nah, ini inspirasi dari beliau gurunda kita ya. Akhirnya kupu-kupu itu ya diibaratkan seperti rezeki gitu ayah bunda ya. Nah, kupu-kupu ini bagaikan rezeki Bapak Ibu. Ini saya sampaikan sebenarnya sudah berulang-ulang, mungkin juga Bunda Pita sudah pernah menyampaikan, tapi kan ada Bapak Ibu yang belum gabung karena saat itu masih ada di SHMR Pekalongan Raya ya. Tetapi dengan bahasa lain coba saya akan bawakan agar teringat. Saya juga kadang lupa Bunda Pita. Oh iya ya, konsepnya kan kupu nih kayak gitu kan. Konsepnya adalah magnet. Bagaimana agar besi yang cuma satu batang besi biasa ini bermuatan magnet bagaimana? Nah, ini juga konsep dasar yang pada malam hari ini adalah kita ingin agar mendapatkan ada kemuliaan, sehat, bahagia ya, kemudian ada keberlimpahan. Itu cara-caranya bagaimana nih? Kita harus tanamkan ada di bawah sadar kita. Kita harus tanamkan ada di wilayah kuantum kita bahwa pada saat kita menginginkan ada rezeki ya, ternyata rezeki itu adalah bagaikan kupu-kupu. Nah, ada dua orang pemuda ya, 2 orang pemuda nih Bapak Ibu ya, katakanlah namanya Heru dan Heri.
gitu Bapak Ibu ya. Namanya Heru dan Heri. Nah, si Heru ini ya dalam mencari rezeki, dalam menjemput rezeki gitu ya, mencari rezeki ya. Dia mengejar kupu-kupu. Itu ya. Dia mengejar, berlari gitu kan. Lalu ditangkap, kupu-kupunya ditaruh di keranjang gitu ya. Kemudian lari lagi gitu ya, tangkap lagi, masuk ke keranjang gitu kan. Sampai dengan ada 1000 kupu-kupu masuk ada di keranjangnya gitu kan, lalu ditutup. Pada suatu saat si Heru ini ya, Mas Heru ini, ada yang namanya Mas Heru di sini kelihatannya enggak ada ya. Nah, Mas Heru ini tiba-tiba gini, iya ya aku udah maaf capek-capek nangkap kupu-kupu, aku kan ingin toh bermain-main dengan kupu-kupu gitu kan. Setelah itu dia berpikir mau membuka keranjangnya, tapi galau. Jangan-jangan janu-janu gitu. Nanti aku buka keranjangnya, teman-temannya saya buka satu nih kupu-kupunya mau ajak saya bermain, tapi kupu-kupu lainnya malah nanti terbang semua. Gitu. Ada perasaan-perasaan gugur yang muncul di sana saat Mas Heru ini mau bermain dengan beberapa kupu-kupunya. Mana bahagianya di sana, Bapak Ibu? Ya karena apa? Karena ada kecemasan, ada kegalauan, ada kepikiran, ya. Ada kemudian muncul kalau udah kepikiran cenderung uring-uring. Nah, ternyata di Indonesia ya, makanya ya ini kita intern aja ya Bunda Pita ya, dan juga Bapak Ibu yang lain. Sonding-sondingnya kemarin dengan Profesor Muhaya gitu ya. Informasinya saya dengar kalau saya salah, saya tidak tepat menangkap ya saya yang salah gitu ya. Ustadz Nas kabarnya ya barangkali nanti bisa memegang sebagai Menteri Pendidikan gitu ya. Masya Allah luar biasa nih Indonesia ya. Betul-betul pendidikannya itu adalah dari mana rezeki. Amin gitu ya Bunda ya. Amin. Ini bener loh, ini enggak pakai lama itu berapa triliun itu nanti bisa lunas Bapak Ibu. Coba amin, ya Allah, 270 ya sekarang ini mungkin ya penduduknya 270 juta gitu ya. 200 juta aja nih ngamalin magnet rezeki. Nah kemudian yang kafah ya, yang kafah itu 1%, bayangkan Bapak Ibu. Itu nanti menjadi maharisi efek gitu. Nah nanti mempengaruhi dari yang lainnya gitu. Itu keren sekali. Jadi persoalan yang namanya amanah negara ini akan cepat sekali teratasi. Keren sekali Bapak Ibu. Nah ternyata pendidikan di negara kita ya selama ini adalah diajarkan dengan mengejar kupu-kupu, menangkap kupu-kupu. Nah tadi kan ada Mas Heri ya, Mas Heru ya. Mas Heru itu kalau mau mengejar, mau menangkap kupu-kupu itu dengan mengejarnya. Ya mengejar kemudian taruh di kantongnya, ngejar lagi taruh keranjangnya gitu kan. Pada waktu mau bermain galau gitu kan. Tapi beda dengan Mas Heri, beda. Mas Heri bagaimana tindakannya? Wah, saya enggak mau kayak Mas Heru gitu. Saya enggak mau tuh ngejar-ngejar, capek, lelah gitu kan. Ya boring nanti lama-lama gitu ya. Kecapean gitu kan, habis energinya ya, terkuras di sana gitu kan. Nah, beda dengan Mas Heri. Mas Heri itu memanggil langkah yang cerdas. Langkah yang cerdas bagaimana? Mas Heri kemudian mengambil cangkul. Ya, ada ladangnya ya, yang tidak begitu luas pun dicangkul. Lalu disirami ya, dicabuti itu ada rumput-rumputnya, dicangkul ya sudah gembur nih tanahnya, kemudian tebar benih. Gitu. Nah, ternyata langkah Mas Heri ini adalah ciptakan taman Bapak Ibu. Keren Mas Heri ya dengan cerdasnya. Saya enggak mau nangkep kupu-kupu nih. Saya enggak mau mengejar-ngejar kupu-kupu nih. Nanti kupu-kupu biar datang sendiri gitu katanya. Jadi Mas Heri ini ada mencangkul tanahnya ya, kemudian tebar benihnya, disirami, setelah itu tumbuh tanaman-tanamannya. Kemudian dari tanaman itu ada bungkul-bungkul buahnya, bungkul-bungkul bunganya gitu ya. Ada mulai tumbuh ya, pupus-pupus bunganya itu bermunculan, akhirnya mekar bunganya. Satu kebun itu, satu taman itu ya Masya Allah
bermunculan bunga-bunganya warna-warni, ada kuning, ada merah, ada biru, Masya Allah, ada juga pinky bunga-bunganya, Masya Allah, kayak uang 100.000 ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang biru-biru 50.000 gitu ya. Ini bunga Bapak Ibu, bukan uang. Ya bunga dulu kita ada bayangkan di kuantum kita. Nah, tentunya pada saat Mas Heri ini melihat ada bunga-bunga bermunculan di sana, Mas Heri bahagia, ya. Di sana melihatnya bahagia. Tapi sunatullahnya ya di alam tersebut, di kebun tersebut, di tanam tersebut sunatullahnya terjadi. Ada bunga yang bermekaran, tentunya adalah datang kupu-kupu dari banyak arah. Ya, betul apa tidak? Ya kan? Ada banyak kupu-kupu, Mas Heri tidak usah ngejar-ngejar. Tapi kupu-kupunya berdatangan sendiri. Nah, ini nanti konsepnya Bapak Ibu seperti itu agar uangnya datang sendiri, duduk diam rezeki datang. Nih tahu konsepnya, ya. Nah, Mas Heri ini ya tinggal melihat toh ternyata wah kupu-kupunya datang. Ternyata kupu-kupunya tidak satu jenis. Kupu-kupunya bermacam-macam. Ada yang warnanya biru ya keunguan, ada yang juga pink gitu, ada yang hitam kemudian ada gradasinya kuning gitu. Masya Allah. Itu kan. Nah, ada yang suaranya keren siapa ya? Bunda Bunda Darmawati tidak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan lancar Bunda Darmawati toli-toli ya. Nah, pada saat itu kupu-kupunya berdatangan nih. Tidak cuma satu, ternyata kupu-kupunya itu berdatangan berjenis-jenis kupu-kupunya. Ada yang kecil, sedang, besar gitu kan. Ada yang bentuknya itu juga beraneka rupa. Ternyata kupu-kupunya datangnya tidak kupu-kupu saja juga. Ada capung, ya, ada serangga-serangga yang lainnya ikut berdatangan menuju ke kebunnya Mas Heri. Nah, pada saat ada malam hari tiba, ternyata Mas Heri tidak galau. Ya udah malam hari tiba, udah aku istirahat toh gitu. Tidak persoalan toh, aku istirahat gitu. Tidak ada galau. Nah, malam hari ini maknanya adalah kehidupan kita kalau ada persoalan, ada ujian, itu tenang toh nih kalau udah punya taman Bapak Ibu. Tenang toh, udah benar-benar wow keren itu dari hati sampai dari lisan sampai ke hati, dari hati sampai ke lisan gitu. Oh keren malam hari tiba nih. Kalau orang biasa malam hari tiba kan galau, waduh gelap, mati lampu aja udah takut gitu kan. Tetapi Mas Heri malam hari tiba biarin aja ndak apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal aku istirahat, itu kata Mas Heri gitu kan. Nah kemudian Mas Heri punya pedoman, besok ada matahari pasti nanti kupu-kupunya akan berdatangan lagi bersama teman-temannya. Celing, ternyata betul. Jadi ternyata betul esok harinya ada matahari ya, kemudian di sana tamannya itu indah luar biasa, kupu-kupunya berdatangan kembali. Dan Mas Heri tidak tahu dia kupu-kupunya itu datang dari mana ya, tidak tahu rumahnya. Mas Heri tahunya mereka berdatangan dengan teman-temannya. Nah inilah konsepnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti sudah tercipta adanya taman yang indah, Bapak Ibu tuh tidak tahu rezekinya itu berdatangan dari mana-mana, tidak cuma satu rezeki tapi beraneka rupa. Ya itu tadi ya, ada kesuksesan, ada kemuliaan, ada finansial, ada kesehatan, ada kebahagiaan, ada kemuliaan keluarga, Masya Allah, ada keberlimpahan, keberkahan, Masya Allah. Itulah kupu-kupunya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai taman di hati dan terjaga seperti halnya Mas Heri yang mempunyai ada taman yang indah. Bunganya bermekaran, kupu-kupunya berdatangan sendiri bersama teman-temannya. Mas Heri tidak tahu dari mana itu, yang datangkan adalah Allah. Sunatullah terjadi setelah bermekaran ada bunga-bunganya. Nah, ternyata pendidikan di negara kita adalah beda, bukan mengajarkan ya, bukan mengajarkan ada membuat taman, tetapi mengajarkannya menangkap kupu-kupu. Coba ini dipahami. Saya pertama kali mendengarkan ada magnet rezeki seperti ini, saya tidak paham. Apa sih ya, kok konsep magnet rezeki seperti itu? Saya sampai berkali-kali gitu Bunda Pita tidak paham-paham. Oh ternyata kayak gitu.
Jadi kayak gitu. Makanya saya bisa menerangkannya nih Bapak Ibu karena udah paham ya. Tadinya kan nggak paham nih apa sih kok taman, pupu kayak gitu kan. Nah ternyata sekarang ini di pendidikan ya di negara kita itu kebanyakan adalah diajarkan menangkap kupu-kupu. Coba Bunda Pita kalau ngajarin anak SD gitu kan, kebanyakan menangkap kupu-kupu gitu kan. Nah bagaimana seperti itu gitu ya. Contohnya seperti ini. Untuk apa ya anak-anak kita atau kita dulu waktu kecil ya, waktu kecil dan remaja ya, kita disuruh belajar rajin. Yang rajin ya nak belajarnya gitu kan. Ternyata untuk apa nih? Dapat nilai yang bagus. Nilai Bapak Ibu, bukan akhlak. Nilai. Kadang akhlak enggak diajarin gitu. Akhirnya nilai bagus tapi enggak sopan. Coba gimana? Nilai bagus tapi enggak menghargai yang tua gitu, enggak menyayangi yang muda gitu kan. Nilai bagus tapi ternyata maaf ya, liar, nakal kayak gitu kan. Ini kan banyak terjadi. Karena dulu waktu saya SD juga iya. Ya Allah orangnya tuh pinter sekali teman saya itu. Tapi senangnya tuh godain, bawain itu ulet. Anak-anak perempuan itu ini ditakut-takutin gitu. Ya Allah aku ingat itu iya ya enggak diajarin masalah adanya etika gitu kan. Nah, kemudian apalagi disuruh rajin belajar ya. Supaya untuk apa? Nanti bisa kuliah di kampus yang bagus gitu. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Berlomba dalam materi. Ini loh saya kampusnya bagus. Ini loh saya kuliah pakai mobil. Ini loh saya anak orang kaya. Coba mana nyaman di sana Bapak Ibu? Yang ada tergerus dengan persoalan, saling iri. Nah, maka terjadi ada bentrokan antar remaja gitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kemudian apalagi belajar ya yang rajin. Tadi nilainya bagus kan? Padahal nilai itu bisa dikatrol. Nah, dikatrol ini ditambahin. Akhirnya enggak ada kejujuran, enggak ada amanah gitu ya. Enggak mau tanggung jawab kan? Pengennya pokoknya nilai bagus, saya enggak mau belajar. Nah, zona nyaman. Kalau sudah seperti itu, bagaimana negara kita Bapak Ibu? Kalau generasi mudanya seperti itu, enggak mau bekerja keras, tetapi inginnya dapatnya banyak. Dari mana? Akhirnya korupsi. Mengerikan bukan? Ya kan? Kemudian belajar yang rajin supaya apa? Nanti bisa kuliah, setelah kuliah di kampus yang bagus supaya apa? Dapat pekerjaan. Nah, karena zona nyaman, dapat pekerjaannya dari mana? Ternyata dari nyogok. Bayangkan, padahal suap itu dosa. Suap itu luar biasa, dosanya besar. Bahkan akhirnya seumur hidupnya makan uang yang bukan haknya. Ini kejadian betul itu saya melihat ya dengan mata kepala sendiri. Orang yang hidupnya nih dari nyogok itu dapat pekerjaannya. Bayangkan anaknya, istrinya, keluarganya dikasih makan dari gaji uang yang dulu dia suapkan di situ. Di kantornya. Bayangkan keluarganya tidak bahagia Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena dia kemudian tidak ada iman, tidak ada takut sama siapapun, ya. Bisa jadi adalah uang-uang apa juga diterima semua. Akhirnya apa? Dia tidak senang ada di rumah. Melihat istrinya tidak cantik, akhirnya selingkuh. Anak-anaknya tidak senang di rumah, akhirnya ada yang balapan, ada yang jarang di rumah, ya, ada yang akhirnya ya dalam tanda kutip berandalan kayak gitu kan. Nah, ini bagaimana? Dalam pendidikan negara kita seperti ini perlu dibenahin tentunya. Ya, kemudian apalagi? Setelah dapat pekerjaan, ya, kemudian belajar yang rajin, biar nanti bisa dapat nilai yang bagus, bisa kuliah di kampus yang bagus, ya, kemudian dapat pekerjaan supaya bisa menikah. Mana bahagia Bapak Ibu menikah dengan keadaan yang seperti itu. Memang Bapak Ibu dan Bunda Pita, zaman dulu waktu saya menikah itu tidak ada ilmu parenting Bunda Pita. Dan saya merindukan sekali adanya siraman-siraman itu. Karena Bapak Ibu mohon maaf sekali ya, mohon maaf ya untuk yang kaum bapak-bapak ya. Ada sepasang remaja menikah ya.
sepasang remaja nih, ya ada Mbak, ada Mas, ya menikah. Kemudian katanya gini, aku menikah karena cinta. Nah, makan tuh cinta gitu ya. Setelah menikah nih beberapa bulan, kan bulan madu namanya, indah gitu kan. Tetapi dari bulan berikutnya biasanya yang tersakiti, yang selalu dipojokkan, siapa Bapak Ibu? Biasanya adalah perempuannya. Kepahitan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang mungkin enggak Bu, saya sekarang ya enjoy saja karena mungkin sudah sering ngaji. Kalau dulu saya enggak ada kayak gitu. Coba dari KUA datang cuma menyampaikan ada qabil itu saja, salaman selesai pulang. Enggak ada tausiahnya, enggak ada nasihat perwakawinan. Ya akhirnya kan sepasang suami istri itu udah menjalani kehidupannya itu dengan egonya masing-masing. Yang terjadi bagaimana Bapak Ibu? Bahagia apa tidak? Tidak ada bahagianya Bapak Ibu ya. Istrinya merasa terzolimi kemudian membalas. Kemudian suaminya berasanya istrinya juga tidak mau patuh, kemudian nanti melakukan ada penekanan kembali. Akhirnya apa? Seperti saling tampuk. Nah, di kuantumnya nih, kalau sudah seperti itu kira-kira rezeki bagaimana? Ke kantor tidak semangat, bekerja mau bisnis juga tidak ada ide, karena energinya telah terkuras di keluarga. Nah, kalau sudah seperti itu pula, si istri ini punya anak, ya, akhirnya istrinya tanpa sadar, di bawah sadarnya, itu ingin membalas kekesalannya dengan suaminya, ya, pada suaminya kan tidak bisa balas nih, balasnya ke anak. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana generasi Indonesia seperti ini. Rezeki akhirnya menjauh. Karena apa? Karena memang tidak menciptakan taman. Ya, konsepnya adalah mengejar kupu-kupu. Bahagianya di mana? Bahagianya akhirnya menjauh. Nah, coba kalau kita konsepnya nih kayak Mas Heri tadi, ya. Kita konsepnya adalah untuk mendapatkan kupu-kupu. Ya, untuk bisa mendatangkan kupu-kupu. Akhirnya apa? Mungkin lebih lama nih, ya, ada mencangkul dulu, ya, menyiram dulu tanahnya biar gembur, menebar dulu gitu kan. Menebar benihnya, benih tanaman. Kemudian setelah itu tumbuh tanamannya, ya, dijaga dari ada hama-hama di sekitarnya, ya, yang mau mengganggunya, rumput-rumput liar, ya, dan juga mungkin ada hewan-hewan yang mau mengganggunya, ya, dihalau gitu kan. Cukup lama, tetapi juga kebahagiaannya itu melanggeng Bapak Ibu kalau ada menciptakan taman gitu Bapak Ibu. Karena saat bunga bermunculan itu akan datang kupu-kupunya itu terus menerus. Itu sudah sunatullah Bapak Ibu. Jadi Mas Heri ini tidak ada galau, tidak ada cemas, tidak ada khawatir. Nah, Mas Heri itu saya harapkan Bapak Ibu yang menjadi Mas Heri. Gitu. Dengan apa? Dengan menciptakan taman, gitu kan. Nah, yang kita lakukan selama ini adalah pergi pagi, pulangnya sore, mengejar kupu-kupu. Gitu. Kemudian apalagi nih? Berangkatnya petang sekali, ya, pagi-pagi buta bener. Kemudian pulangnya malam. Untuk apa? Mengejar kupu-kupu. Ya akhirnya tidak ciptakan taman seperti itu, ya. Tidak mempunyai taman gitu ya. Karena mengejar kupu-kupu kan. Nah, maka mulai sekarang nih Bapak Ibu, kita mempunyai ada prinsip, yaitu dengan ada membangun taman. Nah, cara membangun tamannya bagaimana nih Bapak Ibu? Cara membangun taman ya ada di dalam diri kita, yaitu dengan ada be positive, be happy, cause Allah. Ini kita ingin membangun ada taman. Ada 3 langkah bagaimana agar kita bisa mulia, sukses, kaya, dan berkah. Sukses, mulia, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Yaitu dengan ada menjaga pikiran positif, perasaan yang positif, kemudian niat yang positif. Nah,
pada saat pikiran yang positif ini, nanti Bapak Ibu itu untuk berusaha setiap saat itu proyeksinya, ini termasuknya LOP Bapak Ibu. Proyeksinya adalah baik. Karena kita sudah bahas kemarin ya, ada di Zoom ini ya, Zoom berbayar atau donasi terbaik atau yang di ini ya RFF LOP di Kamis kemarin, bahwa kunci sukses keberlimpahan, kunci sukses dari kita ada kekayaan, mempunyai banyak kekayaan itu adalah di kekuatan pikiran kita. Pintarnya kita ya, mahirnya kita menguasai pikiran kita. Nanti akan menguasai keberlimpahan itu akan dengan sangat mudah. Jadi untuk kita hindarkan yang namanya suudon. Karena suudon itu adalah menjadikan perisai Bapak Ibu. Pada saat kita suudon ya akhirnya kehilangan taman kebahagiaan. Contohnya yang kemarin sudah dicontohkan ya, ada ayahnya Kotia. Nah, ayahnya Kotia ini bagaimana? Sudah suudon dulu sama anaknya, menuduh anaknya kurang ajar, ya tidak tahu diuntung, gitu kan. Kemudian tidak tahu rasanya lelah orang tua, ya mencari rezeki, gitu kan. Nah, ternyata akhirnya menjadi demikianlah keadaan dari nasib keluarga itu selanjutnya, karena ternyata dari suudonnya itu menjadi memotong tangan kanan dari Kotia. Nah, itulah Bapak Ibu semua. Maka pada saat kita ingin menciptakan taman yang paling indah adalah kita untuk berhusnudon billah. Karena apa? Allah itu bersifat ana indadoni abtibi. Itu tertera di hadis qudsi ya, di Bukhari Muslim, bahwa aku Allah itu menuruti prasangka dari hambaku. Coba kalau ayahnya Kotia saat itu, Kotia menghampiri ayahnya, ini ayah, gambarnya Kotia bagus kan ya, gitu. Saat itu saat pertama datang, ayahnya menyambutnya dengan kurang ajar, dipukulin tuh tangannya Kotia ya, sampai berdarah, sampai biru gitu kan. Akhirnya dipotong itu tangannya karena kena infeksi. Tetapi coba kalau ayahnya Kotia saat disampaikan dari Kotia ya, Kotia saat itu kangen sama ayahnya, ingin menyampaikan ya, meluapkan rasa bangganya, senangnya, telah menggambarkan ada ayah, ada ibunya, ada Kotia di sana, kebahagiaannya digambar itu. Ayah bagus kan gambarnya, gambarku gitu. Nah setelah itu ayahnya coba kalau kemudian ayahnya menyampaikan seperti itu, sekali gitu kan, dijunjung aja, positive thinking aja gitu kan. Baru nanti disampaikan, nak kalau menggambar jangan di mobil ayah gitu kan, nih gambarnya di sini ya gitu, dengan pelan-pelan aja. Kalau masalah bodi mobil itu bisa direvisi ya, bisa direparasi gitu kan, bisa diperbaiki. Tetapi kalau tangannya anaknya sendiri sudah dipotong, bagaimana mau menyambungnya Bapak Ibu? Tidak bisa. Itulah akhirnya suudon itu berbuah adanya malapetaka. Maka kita hilangkan Bapak Ibu. Pada saat ada kasus ayahnya ya bersuudon di sana ya, suudon dengan keadaan ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan Kotia gitu ya. Ternyata akhirnya menjadi ada terpotong tuh kebahagiaannya ya, terpotong tangannya Kotia. Nah, sebenarnya siapa yang memotong tangannya Kotia? Ternyata bukan dokter, bukan pisau operasi, tetapi adalah dari suudonnya ayahnya Kotia ya, yang berburuk sangka dengan kejadian itu. Nah, ayahnya Kotia ini bukan terjadi pada kasus dari Kotia ini, bukan terjadi kepada keluarganya Kotia saja ya, bukan masalah bukan persoalan dari ayahnya Kotia saja, tetapi bisa jadi itu adalah terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Diri kita yang sering uring-uringan, diri kita yang sering menyalahkan keadaan, diri kita yang sering juga ngegas dengan ada keadaan yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kita seperti tidak terima, misalnya kita ada ditipu orang,
Misalnya lagi kita mempunyai ada memberikan pinjaman sama teman tapi ternyata tidak bayar-bayar. Nah, yang terjadi pertengkaran gitu kan. Kemudian apalagi? Misalnya ada suami istri ya, ada suatu kejadian kemudian saling marah ya. Apalagi dengan anak seperti itu ya, dengan membentak ya, dengan ada kata-kata yang tidak mengena di hati anak-anak kita. Nah, di sana itu kita masih ada suudon, ada memangkas impian-impian kita. Kita masih ada dalam posisi menolak hadiah Allah. Karena pada saat ada tumbukan yang terjadi sebenarnya ada bungkusan ya. Ada bungkusan keajaiban yang datang kepada kita. Jadi keajaiban yang dibungkus dengan adanya paket gitu ya. Dibungkus dengan adanya tadi ya selimut apa? Selimut persoalan. Kalau kita bisa menerimanya ya, kemudian kita nanti masuk ke gua keajaiban ya, mohon solusinya kepada Allah, mohon untuk ketangguhannya rasa kita kepada Allah, untuk bisa mengetahui di balik persoalan ini itu apa ya Allah. Setelah itu nanti akan Allah berikan tuh keajaibannya. Disinilah Bapak Ibu ya, untuk kita menjaga positifnya pikiran kita. Karena apa Bapak Ibu? Semua yang datang, kejadian yang datang kepada kita itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang penjual ya, ada penjual makanan ya. Penjual makanan ini sudah luar biasa nih ya. Sudah luar biasa masak ya. Mau dibawa ke pasar gitu ya. Kemudian penjual makanan ini membawa bakulnya ya, itu melintasi di pematang sawah. Ternyata pada saat melintasi pematang sawah ini ya, belionya kesandung Bapak Ibu. Ya. Kemudian jatuh, jualannya tumpah semua gitu ya. Dan akhirnya tidak jadi berjualan. Ya, ada ke pasar tidak jadi gitu karena jualannya ini sudah tumpah semua, ada di sawah gitu kan. Di dalam rumahnya si ibu ini merenung, kenapa ya saya kok sampai dengan mau menuju ke angkutan di pinggir jalan raya aja jatuh di tengah sawah gitu kan. Ternyata pada waktu sore harinya ada tetangganya lewat mengatakan bahwa ibu, angkutan yang biasa ibu naiki itu ini nih masih ada di jurang gitu, masih didatangkan mobil katrol karena masuk ke jurang gitu. Ternyata si ibu ini akhirnya berbahagia gitu ya, berbahagianya tuh bersyukur gitu ya, bersyukur sekali. Ya Allah, alhamdulillah ternyata Allah kasih kesandung ada di pematang sawah itu sampai tumpah-tumpah ya jualannya. Ternyata dihindarkan dari adanya musibah yang besar, yaitu angkutan yang biasa membawa dirinya ya untuk ke pasar gitu, ternyata masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Ternyata diselamatkan di sana. Jadi Bapak Ibu semua, saat ini kita mendapatkan tumbukan apa Bapak Ibu? Bisa jadi itu maksud Allah ya, ada baiknya, ada bagusnya yang luar biasa, seperti halnya ibu penjual makanan tadi ya, diselamatkan dari ada musibah yang besar Bapak Ibu. Maka terima saja saat ini. Misalnya kita mungkin masih belum bisa menjalankan bisnis dengan baik. Ya, kemudian juga bisa jadi belum profit, belum meningkat ya penjualannya. Kemudian ditipu orang, ya dikhianati teman, ya difitnah gitu kan. Kemudian ada pasangan hidup yang mungkin belum taat dan setia. Udah terima saja karena apa? Ada maksud baik di dalam. Nah, pikiran kita Bapak Ibu itu bisa kita kendalikan dengan ada sekuat diri kita, tapi kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar diri kita. Maka kita kendalikan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Ini adalah yang pertama ya, tadi cara untuk kita bisa mulia, sehat ya, kemudian kita bisa kaya, berkah dan keberlimpahan. Itu cara yang pertama, yaitu dengan positive thinking kita. Ya, kemudian yang kedua
yaitu dengan cara ada kita menjaga perasaan kita yang positif. Nah, bagaimanakah itu perasaan yang positif? Tadi diawali Bunda Pita menyampaikan, ya, kadang di perjalanan ya sehari-hari kita, misalnya masih ada di tempat ini ya yang jualan sayur, ada yang ngomongin si A, ngomongin si B gitu kan. Kemudian terbawa di sana hibah. Nah, masuk ke dalam perasaannya. Ya, akhirnya jiwanya enggak tenang gitu Bapak Ibu. Ini kurang lebihnya contoh-contohnya Bapak Ibu. Ada perisai-perisai yang ada di dalam perasaan, itu harus kita detoksifikasi Bapak Ibu. Di antaranya apa saja? Di antaranya adalah ada traumatik di masa lalu. Nah, perasaan kita itu adalah banyak menyimpan data-data masa lalu Bapak Ibu. Banyak menyimpan di sana data-data masa lalu ya. Maka kita untuk nanti bisa RFF-LOP untuk bisa positifkan perasaan kita. Karena pada saat kita sehari-hari berkegiatan tanpa sadar Bapak Ibu, ada banyak gambar-gambar yang masuk ya dari panca indera kita ya, dari mata, dari telinga, dari rasa, itu masuk ya ke dalam pikiran. Kemudian ada terdorong lagi, kemudian masuk ke perasaan. Nah, di sanalah menjadikan ada titik-titik jendela kita menjadi buram karena banyak debu-debunya. Maka perlu dirilis Bapak Ibu, perlu dibuka perisainya nih Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan nanti kita ada taubatan nasuha, masuk ke gua keajaiban, ya praktek langsung nih untuk RFF LOP. Untuk apa nih? Menjaga agar jantung kita tidak deg-degan, gitu kan? Karena kalau teringat nih ada memori-memori yang tidak baik, itu tentu akan mempengaruhi dari kerja jantung. Nah, saat kita sudah mulai deg-degan, kemudian kita tidak nyaman lagi karena teringat ada si A ngomongin saya, si B memfitnah saya, si C mengusir saya, gitu kan misalnya. Akhirnya di sini rekaman-rekamannya itu gugur, gitu kan. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu tidak merilis, bayangkan Bapak Ibu, energi Bapak Ibu terkuras. LOP tidak bisa melangit karena menjadi kepahitan. Jadi perasaan yang positif ini adalah untuk menyembuhkan luka batin kita, membersihkan jendela-jendela buram kita. Perlu sekali Bapak Ibu. Kemudian apalagi untuk menghindarkan diri kita dari jeruk nipis, menghindarkan kita dari ada sariawan hati. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jeruk nipis ini sangat menggerogoti dari LOP yang kita langitkan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ajaibnya ini masih naik turun ya, belum ajaib terus, belum BTS, Bapak Ibu itu kalau masih ajaib nih ya, saya udah tenang, kemudian biarin aja aku keluar dari RFF LOP. Turun cepet Bapak Ibu energinya. Karena ajaibnya masih sementara gitu. Saya ada pasangan suami istri, enggak ada di sini Bapak Ibu. Informasinya, wah saya udah ngaji di tempat Bunda Susan, aku udah sehat, suamiku udah sehat gitu kan. Aku udah selesai aja gitu kan. Nah, tiba-tiba WA lagi sama saya. Bunda, kenapa suami saya kayak gini? Bunda, kenapa saya seperti ini? Kenapa warung saya enggak laku lagi? Kenapa Bunda? Lah Bunda kan udah tahu konsepnya, kenapa tanya sama saya gitu. Aku hadir lagi, isi energi positif. Kalau kemarin memang sudah bisa buka warung, kemarin sudah sehat, kenapa sih setelah itu kemudian formulanya, vitaminnya tidak diminum kembali? Kenapa? Gitu kan? Kenapa sih energinya enggak mau dicas lagi gitu? Ya silakan kalau misalnya bisa di rumah dilakukan. Tapi kalau sendirian bisanya itu biasanya mohon maaf tetesannya pakai air tok tuh. Tetesannya pakai kayak jari. Di airnya kayak netes di jari tok gitu kan. Tidak bisa pakai gayung ya, airnya tidak bisa kayak ngambilnya pakai gayung ataupun pakai ada ember, enggak bisa Bapak Ibu. Cuma tetesan. Airnya enggak cukup Bapak Ibu. Airnya enggak bisa untuk mencukupi dari kebutuhan kita sehari ini. Yang ada apa? Uring-uringan, menjadi deg-degan lagi, penyakitnya menjadi kambuh.
warungnya katanya ditutup oleh temannya. Nggak ada, warung nggak ada ditutup. Ditutup goib gitu loh Bapak Ibu, ya bukan ditutup pintunya gitu. Soalnya kok pembelinya kok ke sana semua gitu. Ya aduh, kita poster lagi, saya bilang gitu kan. Kan Bunda udah paham. Ini sebuah contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi perasaan kita harus jaga tetap tenang Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Adalah dengan berzikir Bapak Ibu, agar kita mendapatkan ada energi langitan yang maksimal. Bayangkan Bapak Ibu, malam ini kita berzikir bersama dengan ada 140 ya teman-teman kita. Dibanding dengan satu orang di rumah, kira-kira energinya lebih banyak mana Bapak Ibu? Lebih banyak bareng. Apalagi menyimaknya betul-betul dengan ada fokus. Maka Allah sampaikan, ada di Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah saja maka hati tentram. Ini dipegang Bapak Ibu saat Bapak Ibu gelisah. Ambil ada Al-Quran, Garputala di sana. Misalnya Bapak Ibu gelisah lagi, ambil ada air wudhu, gelar sajadah, sholat, tobat, sholat, apa Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa di sana berzikir agar apa? Hatinya menjadi tenang. Oke, seperti ini. Wah, aku kalau gelisah aku WA Bunda Susan aja apa Bunda Pita? Boleh, enggak apa-apa. Tetapi namanya manusia kan masanya terbatas. Ustadz Nas Burunda itu mengajarkan kepada kita mandiri Bapak Ibu. Untuk mandiri ya. Jadi Bapak Ibu belajar di sini adalah untuk bisa percaya diri dan percaya Allah. Ya. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Tetapi nanti istilahnya kita jalannya tuh bareng gitu kan. Enggak kemudian bergantung gitu kan. Saya melatih Bapak Ibu itu nanti untuk mandiri, bahkan bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linas, menyampaikan ilmu ini Bapak Ibu ke sekeliling agar terjadi maharisi efek itu tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, barang siapa nih Bapak Ibu yang mau berjuang di jalannya Allah Bapak Ibu, Masya Allah, ini di surat Muhammad ya, itu disampaikan Bapak Ibu yang mau nih berjuang bekerja di perusahaannya Allah, yang bayari bukan manusia, yang bayari bukan Bapak Bupati, bukan pemerintah, bukan juga ada pelanggan yang mau bayari Bunda ya dari jualan-jualan Bunda, bukan, itu terbatas Bapak Ibu. Tetapi yang bayarin nanti Allah Bapak Ibu. Yang bayarin Allah dari mana-mana, itu uang banyak sekali, tinggal ngambil Bunda Pita, banyak sekali uangnya. Ini kalau mau berjuang di jalannya Allah. Di sini di RFFLOP terbuka lebar ya kesempatan Bapak Ibu untuk berjuang di jalannya Allah nih. Berjuang di perusahaannya Allah. Dengan apa? Ajak nih saudaranya, ajak nih tetangganya, ajak nih temannya, ajak nih sahabatnya yang masih galau, curhat, kemudian daripada kayak gitu galau terus, energi terkuras, waktu momen terlewat eman-eman, ayo gabung nih di Arta MR. Mau mana dulu nih? Misalnya Zoom infak terbaik dulu, silakan. Mau RMR series dulu, boleh. Mau RFFLOP, ayo gitu. Jadi boleh semua, mau dimulai di mana dulu gitu. Nah, alhamdulillah kerennya ya di Arta MR, kemasannya banyak. Sampai suami saya bingung Bunda Pita. Kok belajarnya akeh temen sih? Kok belajarnya banyak banget katanya Bunda Pita. Ya kan biar bisa cepet aja ya Mas, enggak cepet-cepetan, tapi kita memang pengen ada momen itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah inilah Bapak Ibu ya cara untuk kita bisa nanti menciptakan ada hati yang tenang ya. Maka nanti perasaan kita positif dan bisa kita dapatkan dengan ada berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dan saat kita menginginkan hati dan perasaan kita tenang, tentu adalah butuh sekali bantuan Allah. Tubuh kita produk dunia. Apabila tubuh kita berkeluhan, kita memakai ada herbal, ya, ada herbal nih obatnya, atau mungkin dari medis. Tetapi jiwa kita saat tidak sehat, saat ada terluka,
Ya, saat ada kepahitan, maka obatnya adalah dengan mendekat kepada Allah, dengan berzikir, dengan ibadah. Kita memerlukan ada produk langitan yang kemudian kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sendirian, Bapak Ibu, ya. Jadi kita memerlukan ada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ruh kita, yang kemudian menciptakan tubuh kita. Kemudian cara yang ketiga adalah qas Allah. Ini motivasinya. Motivasinya adalah semua karena Allah. Diawali dari niat hati kita yang lurus. Hati kita luruskan. Kemudian terlahir di sana spiritual kita yang semakin bagus. Menjadi tangguh betul-betul, bukan hanya di mulut saja, tetapi betul-betul dari hati. Saat disakiti, saat difitnah, saat ada tumbukan, itu betul-betul menyampaikan, oh keren, alhamdulillah ya Allah, engkau hadirkan cermin, engkau hadirkan ada bungkus permen yang sangat indah. Dan saya yakin sebentar lagi ada manis permennya. Gitu Bapak Ibu. Nah, coba bisa enggak seperti itu? Saat ada tumbukan langsung, wow keren, Masya Allah. Saat Bapak Ibu ada di kondisi, ya, di kondisi Bapak Ibu tuh rendah nih, ya, rendah nih keadaannya, ya, rendah energinya. Karena apa? Karena kan tertumbuk ya. Tetapi Bapak Ibu bangkit nih dengan bersyukur, maka di sana terjadi banyak keajaiban. Energi Bapak Ibu terbaca ke langit. Akhirnya LOP yang Bapak Ibu mungkin yang sudah terlupa tiba-tiba muncul itu, celing, ada di depan Bapak Ibu keajaibannya. Dicoba Bapak Ibu, ya. Karena saat ada ujian, ada tumbukan terjadi, sebenarnya di baliknya ada keajaiban. Nah, di mana rezeki ini ada yang namanya spiritual meter. Nanti kita belajar spiritual meter Bunda Pita untuk segera kapan diadakannya. Agar apa? Kita bisa terjaga +6. Selalu menjaga ada jiwa kita, mengendarai jiwa kita dalam kondisi memuliakan. Misalnya, kita ada di sebuah grup, ya, ada di sebuah grup. Silakan. Ada yang izin keluar, tiba-tiba ada boleh, ya. Ada di sebuah grup. Kemudian di sana kita komen, ya. Kita mungkin ngirim bisi gitu ya. Tetapi ternyata bisi itu tanpa izin tiba-tiba itu direvisi gitu ya. Padahal kalau menurut kacamata orang biasa gitu ya, misalnya gitu ya, atau mungkin pakai otak kiri lah orang itu sendiri. Iya ya, kok enggak ngomong tapi langsung dirubah gitu ya. Kan berarti kan di sana kan ada yang enggak tepat. Kenapa sih gitu kan? Tapi karena memegang spiritual meter +6 gitu ya, langsung dia ada divibrasikan, diproyeksikan ke sana, ke semua admin dan ke seluruh ada peserta yang ada di grup itu. Muliakan mereka ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Ya Allah, muliakan dia ya Allah, angkat derajatnya terbaik ya Allah. Nah, pada saat kita memuliakan mereka, kita tata niat, kita luruskan lagi, kita tidak tersinggung, kita tidak marah, kita juga tidak terbawa perasaan gitu kan. Tapi tentunya besok lagi kemudian hati-hati gitu kan. Karena apa? Kita perlu menjaga diri gitu kan dan membaca situasi. Nah, Bapak Ibu semua, inilah kurang lebihnya ya untuk kita selalu untuk bisa positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Yang selama ini ya di perekonomian kita itu adalah terfokusnya memakai ada ekonomi kapitalis. Tetapi saat kita mulai menerapkan ada positive motivation ya, pada saat kita melayani pelanggan ya, tidak hitung-hitungan masalah pelayanan ya, dengan melayani dengan baik lalu didoakan, ya Allah muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Yakin Bapak Ibu, pelanggan Bapak Ibu repeat order Bapak Ibu, karena pelayanan Bapak Ibu betul-betul dari dalam hati, tulus, dan energi Bapak Ibu itu terbaca oleh pelanggan Bapak Ibu, oleh konsumen Bapak Ibu. Nah, pada saat mungkin customer konsumen Bapak Ibu ya ada yang tidak terima karena mungkin karyawan Bapak Ibu seperti apa, mungkin juga produknya juga kurang menyenangkan. Itu Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan santun,
Tidak dengan ada marah-marah ataupun terbawa ada emosi, tidak, tetapi dengan santun, dengan memuliakan juga. Akhirnya keajaiban terjadi Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena sudah niatnya, motivasinya adalah motivasi yang terbaik. Nah, maka Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alam. Maka kita pun untuk bisa memberikan ada kemuliaan, kebahagiaan dan pelayanan yang terbaik untuk semesta ya, baik ada makhluk-makhluknya juga kita jaga ya, alam sekitar kita. Demikian Bapak Ibu semua ya, kurang lebihnya dari penjelasan saya kali ini yaitu bagaimana kita agar bisa mulia, kaya, sehat ya dan berkah ternyata adalah dengan kita menciptakan taman. Nah, Bapak Ibu semua, pecinta magnet rezeki. Magnet rezeki adalah ilmu yang luar biasa. Ada pesan yang sangat indah di dalamnya Bapak Ibu. Pesan yang indah bagi kita penuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu Bapak Ibu, di sini kita kan ada di ini Bapak Ibu, perguruan, ada di universitas. Universitas magnet rezeki ya. Kemudian ilmu yang kita pelajari, kita ulik ya. Kita terus-menerus untuk bisa mendownloadnya adalah ilmu magnet rezeki. Yang secara ada akal ya, akal pikiran kita kok kayak gitu ya, prakteknya Masya Allah Bunda gitu ya. Nah, inilah memang suka dukanya dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu betul-betul Masya Allah perjuangan luar biasa. Ini ya yang memang pada bertestimoni ya, betul-betul Bunda ya Allah prakteknya itu memang seperti ini Bunda gitu ya. Ini kalau saya belum disiplin kata ya, disiplin kata, mohon maaf. Menuntut ilmu itu ini kan untuk peringatan ya. Menuntut ilmu itu memang betul pahit Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu. Lelah Bapak Ibu, berat. Jenuh. Tapi yakin Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan kemuliaan. Tentunya kita semua itu pengen sukses, hebat, berhasil, mulia, sehat, kaya, berkah. Benar enggak Bapak Ibu? Tetapi kadang bagaimana Bunda cara meraihnya? Kadang seperti itu. Ternyata ada cara yang sangat mudah Bapak Ibu untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, yaitu dengan leverage ilmu. Dengan ada menuntut ilmu. Nah, ibarat Bapak Ibu ingin mendapatkan ayam. Bapak Ibu ngejar-ngejar ayam, ya capek gitu kan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menangkap ayam, ya harusnya taruh makanan aja tuh, ditebar ada jagung, tebar ada beras gitu. Akhirnya kan nanti ayam akan datang sendiri, lalu Bapak Ibu tangkap gitu kan. Ini adalah aplikasinya, contohnya ya ada di hewan yang bernama ayam. Nah, kalau yang bernama kupu-kupu seperti halnya tadi Bapak Ibu ya, jangan menjadi Heru, tapi jadilah ada Mas Heri gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan menangkap satu persatu, kupu-kupunya capek deh gitu kan. Kupu-kupu bisa terbang, kita bisanya lari, enggak bisa terbang gitu kan. Akhirnya sering ada kelelahan di sana. Tetapi bagaimana saat kita ingin mendapatkan banyak kupu-kupu agar kupu-kupunya berdatangan sendiri, yaitu ciptakan taman, tebar benihnya saat bunga-bunga dari tanaman benih tadi yang sudah tumbuh, tanamannya banyak bunga-bunganya, kupu-kupunya berdatangan, tidak hanya satu, ada teman-temannya banyak sekali, tinggal tangkap begitu Bapak Ibu. Saat malam hari tiba ya enggak apa-apa, memang hari itu berganti gitu kan, ada malam ada siang, enggak ada galau Bapak Ibu, enggak ada cemas. Besok matahari ada, datang lagi tuh kupu-kupunya gitu kan. Nah, maka saat kita Bapak Ibu mengejar-ngejar dunia Bapak Ibu, pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang malam. Sebagaimanapun Bapak Ibu kerasnya mengejar-ngejar dunia, pasti lelah dapatnya. Barangkali juga malah belum tentu dapat Bapak Ibu, malah banyak amanah, banyak utang, maaf ya. Nah, tetapi ada satu cara Bapak Ibu agar Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kemuliaan, agar Bapak Ibu mendapatkan ada dikejar-kejar rezeki. Dengan apa Bapak Ibu?
Dengan apa Bapak Ibu? Yaitu dengan ada Bapak Ibu meraih ilmu. Nah, saat Bapak Ibu nanti sudah meraih ilmu, magnet rezeki, nanti Bapak Ibu akan dicari Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dicari. Dicari oleh siapa? Dicari oleh rezeki gitu. Dikejar-kejar oleh rezeki. Maka yuk Bapak Ibu semua, saat ini kita keras kepada diri sendiri. Sekarang ini kita keras. Dengan apa? Pahitnya belajar, capeknya berlatih. Tetapi bismillah Bapak Ibu, dunia nanti akan datang dengan lembut menunduk kepada Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sekarang ini lembek, ya, kemudian kita ya zona nyaman gitu kan, seperti menyerah pada keadaan, ya. Kemudian mengatakan gini, wong temannya juga enggak mau belajar kok, teman-temanku juga santai aja kok, zona nyaman dan lain-lain. Maka nanti Bapak Ibu akan datang masanya dunia akan keras menegur kita. Dengan apa? Pahitnya kebodohan, pahitnya banyak pengangguran, pahitnya banyak kelaparan, enggak punya beras. Nah gimana? Ekonomi dikuasai oleh asing dan asing gitu kan. Kemudian apalagi pahitnya kemiskinan, dihina orang dan lain-lain. Nah, ada yang orang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Masalah terbesar pada diri kita ya, di negara kita misalnya atau di dunia adalah di kemanusiaan dan juga ada di kemiskinan. Masalah terbesar itu ada di kemanusiaan. Apa saja nih jenisnya? Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Ternyata bukan itu Bapak Ibu masalah terbesar kita. Persoalan terbesar kita yang paling bahaya ternyata bukan itu Bapak Ibu. Bukan miskin, bukan lapar, bukan kriminal. Tetapi adalah ketiadaannya ilmu yang kita pegang. Dan tidak adanya keinginan diri kita mencari ilmu. Nah ini yang persoalan besar di sini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan seperti ini, lah gimana pun ilmunya kan luas, tidak mudah lagi meraihnya. Tenang Bapak Ibu, tenang. Ilmu yang dikuasai itu ya, ilmu bisa dikuasai oleh kita, itu sebenarnya bukan karena kita pintar, bukan. Saya tidak bisa apa-apa, Bunda Pita juga tidak bisa apa-apa. Ilmu bisa dikuasai itu bukan karena IQ-nya tinggi, itu bukan sama sekali. Tapi ilmu itu bisa dikuasai itu tergantung dari Allah Sang Maha Pemilik ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho apa tidak menitipkan ilmu itu kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan tergantung pada IQ kita, tetapi adalah tergantung kepada Allah Sang Pemilik ilmu. Mau ndak Allah menitipkan ilmu kepada kita? Maka bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Maka layakkan diri kita Bapak Ibu, pantaskan diri kita Bapak Ibu dengan apa Bapak Ibu? Tingkatkan taat, tingkatkan takwa, jaga adab dengan guru. Jangan cerimpong-cerimpong Bapak Ibu kalau dengan Bapak Ibu guru Bapak Ibu. Cerimpong-cerimpong di mana Bapak Ibu? Buat persoalan, nanti diulik-ulik adminnya. Nggak usah Bapak Ibu, itu termasuknya nanti nggak ada adab nih sama guru ya, nggak ada aturan gitu kan, nggak ada sopan santunnya dengan guru gitu kan ya. Jadi dijaga gitu, bahkan didorong. Masya Allah mulia sekali, ayo bantu, seperti itu. Karena pada saat mendapatkan ilmu Bapak Ibu kan lewatnya ada guru. Nah ini rahasianya nih Bapak Ibu ya, rahasianya. Mohon izin, saat itu saya 4 tahun ya menuju 5 tahun ya. Saya kok enggak paham-paham ya ilmu kanker gitu ya. Saya kok enggak paham-paham gitu kan. Ternyata saya terinspirasi oleh jurus kickback. Mendoakan. Kenapa saya enggak pakai kickback gitu kan. Saya kan dapat doanya malaikat. Saat itu juga kemudian saya doakan Pak Nas Bapak Ibu. Saya kalau lihat Pak Nas langsung saya doakan. Bahkan sampai menetes air mata. Karena melihat Pak Nas itu kayak tulusnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Waktu Pak Nas sakit itu, saya enggak ngomong di grup, enggak ngomong apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya nangis terus di rumah. Pak Nas kan kemarin
kemarin pernah sakit waktu ada THMR, SHMR itu ya, pernah ya kurang lebih berapa minggu ya, cukup lama ya. Ada penyakit di lambungnya atau apa ya gitu ya, dan tidak mudah. Nah, waktu saya ingin paham ilmu MR gitu ya, konsepnya tuh apa sih ya gitu, kok nggak paham saya. Lalu saya doakan Pak Nas. Saya kalau lihat istrinya Bunda Yuni juga saya doakan. Mungkin saya tidak setenar Siti MR lain Bunda Pita. Mungkin saya tidak setenar mereka. Tapi dengan saya mendoakan kok kemudian ada keajaiban Bapak Ibu. Saya ajaib kayak, oh iya, kayak gitu. Langsung tuh saya kayak paham gitu. Oh ternyata perisai itu dosa gitu kan. Ternyata kalau kita pengen ajaib, kita buat tamus tuh, bersihkan tuh hati kita dari rumput-rumputnya, dari ilalang-ilalang, garis kebenaran kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian saya mulai paham. Oh ya selama ini saya tidak tepatnya di mana ya Allah, banyak sekali kayak gitu kan. Nah, pada saat saya mulai terus doakan Ustadz Nas, doakan terus. Ternyata keajaibannya apa? Saya diterima gitu ya. Kayak diterima. Bunda ngisi ya di ujung negara, Bunda ngisi ya di Bojong gitu. Bunda ngisi ya di YouTube kayak gitu. Sampai dengan sekarang ini di YouTube-nya Ustadz Sofi itu ada yang melihatnya itu luar biasa ya, sampai berapa sih kemarin saya lihat 20.000 ya atau berapa. Banyak sekali ya, yang di Ustadz Novel juga banyak sekali gitu. Bang pas saya ngisi gitu Bapak Ibu. Nah itu saya mulai paham kayak gitu, kayak celing. Nah inilah Bapak Ibu semua ya, kalau Bapak Ibu pengen paham ya ilmunya Bunda Pita, doakan Bunda Pita. Kalau Bapak Ibu pengen paham ilmunya saya gitu ya, apa yang saya sampaikan biar paham. Bapak Ibu mohon izin, bukan saya pengen dihargai, pengen didoakan, bukan seperti itu, karena memang kuncinya seperti itu Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu. Seperti halnya saya mendoakan Ustadz Nas, karena saya kan langsung dari Ustadz Nas belajarnya gitu kan. Jadi saya langsung doakan Pak Nas gitu. Saya ingin paham apa yang disampaikan Pak Sofi, ya saya doakan Pak Sofi. Saya ingin paham CNNLP, saya diajari oleh Coach Novel, saya doakan Coach Novel. Alhamdulillah akhirnya paham. Ternyata energinya itu kayak langsung masuk kayak gitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu jaga kebaikannya kepada guru, bismillah, nanti akan Allah pantaskan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan ajaib paham ilmunya gitu ya. Nah, maka dengan ilmu MR ini yang kita pahami, nanti Bapak Ibu akan dapat kemuliaan dan akan dimampukan. Bapak Ibu, Allah enggak nyuruh kita untuk tentukan takdir kita, itu enggak nyuruh itu. Allah juga enggak nyuruh untuk kita pintar Bapak Ibu, enggak. Tetapi Allah suruh kita ikhtiar. Nah, ikhtiarnya melalui apa? Belajar, tolibul ilmi. Bisa atau tidak, ajaib atau tidak, ya ajaib atau belum, Allah nanti yang akan titipkan ilmu itu kepada kita. Karena ilmu itu yang terpenting Bapak Ibu sebenarnya adalah keberkahannya. Ajaib banyak, tetapi kalau tidak ditularkan ya kurang berkah Bapak Ibu. Benar enggak? Kalau ajaib banyak kemudian untuk diri sendiri, ya mana ada berkahnya. Lama-lama nanti berhenti ada di situ aja, enggak ajaib lagi. Maka saat Bapak Ibu ingin keajaibannya terus bertubi-tubi dan dialirkan bagaikan air yang terus mengalir ke Bapak Ibu harus juga sampaikan ilmu ini. Jadi berkah dan membuat Bapak Ibu makin dekat kepada Allah, bukan sekedar pintar tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu semua ya, masya Allah tabarakallah. Pada malam hari ini 3 langkah untuk bisa kita mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, kekayaan, kesehatan, ya ada keberkahan dan keberlimpahan. Ya. Dengan mengharu biru, ya mengenal ada konsep magnet rezeki, ya gurunda kita ajarkan kepada kita. Tadi malam kita ada mengikuti ya kajian kitab. Ada ngaji kitab ya, masya Allah luar biasa. Saya sama Bunda Pita pernah rasan-rasan, Bun ayo kapan kita mau ke MRC ya.
ke sana untuk ikut kajian ya. Semoga kita bisa planningkan waktunya ya Bunda Pita ya. Kita penuhin janji kita kepada guru kita walaupun di kuantumnya. Kapan-kapan kita untuk bisa sowan ya, ada ke kantor pusat ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali ya, untuk lebih dekat kembali ya, satu sama terhubungnya semakin erat alamnya ya. Bapak Ibu semua, praktek dari bagaimana kita menjaga positif pikiran kita, positif feeling kita, positif ada motivation kita, yaitu dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang senang berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Karena kenyang ya ruh kita, kenyang jiwa kita. Maka saat ini ya ayo ke MRC. Bunda Dian udah deket dengan MRC nih. Ayo Bunda Dian ya, kapan-kapan ya Bunda Pita ya. Bunda Pita nih masih sibuk sekali. Ya semoga nanti dilakukan. Mari untuk kita ada positive thinking, ya adakan positive thinking, positive feeling dan positive motivation ya, dengan kita membaca ada buku zikir Insan Mulia ya. Masya Allah tabarakallah, Bunda Dian ya mengajak kita ke MRC ya. Nah, mohon izin